Sejarah Kaisar Cina yang menggunakan darah segar gadis perawan untuk ramuan keabadiannya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kaisar Jiajing terlahir dengan nama Zhu Hongchong. Dia adalah anak sulung dari Zhu Youyan dan sepupu dari kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Zhengde. Pada usia 14 tahun, Zhu Hongchong diangkat sebagai kaisar baru menggantikan Kaisar Zhengde yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Kaisar Zhengde meninggal pada tahun 1521 dan kemudian Zhu Hongchong dipindahkan dari kerajaan ayahnya, yaitu di dekat Zhongshan Hubei ke ibu kota Beijing dan menjadi Kaisar Jiajing, kaisar ke-11 dari dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1567. Setelah naik tahta, tahun-tahun awal pemerintahannya berjalan cukup baik. Ia membatalkan kebijakan-kebijakan yang merugikan dari rezim Zhengde dan menyingkirkan pejabat dan kasim-kasim korup dari tabuk pemerintahan. Selain itu, ia juga memerintahkan pemotongan pajak di daerah-daerah yang dilanda bencana alam. Wanita-wanita yang ditawarkan padanya sebagai hadiah dikirim kembali pulang. Tak lama setelah bertahta, Kaisar Jiajing memutuskan untuk mengadakan ritual dan memberi gelar Huangkao pada ayahnya, sebuah gelar untuk ayah kaisar. Hal ini diprotes oleh banyak menterinya yang menganggapnya tidak sesuai dengan tradisi karena ayah Kaisar Jiajing bukan kaisar, sehingga ia tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar itu, di mana menurut aturannya adalah agar seorang kaisar yang bukan keturunan langsung dari kaisar sebelumnya harus diadopsi oleh kaisar yang sebelumnya lagi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan garis yang terputus. Pengadopsian Kaisar Jiajing secara anumerta oleh Kaisar Hongzhi telah diusulkan, namun ditolak. Ia lebih memilih mendeklarasikan ayahnya sebagai kaisar secara anumerta. Mereka yang telah memprotes keputusannya segera diasingkan, dicambuk, atau dieksekusi mati. Akibatnya, banyak pejabat jujur mengundurkan diri sehingga memberi kesempatan bagi mereka yang korup untuk menyusup ke pemerintahan. Namun justru setelah ia mendapatkan keinginannya, Kaisar Jiajing malah menjadi kaisar yang enggan mengurusi negara. Ia melakukan pemogokan, memilih untuk tidak menghadiri pertemuan kenegaraan, dan ia juga mengabaikan dokumen dan urusan kekaisaran lainnya. Kaisar Jiajing mengabaikan urusan negara selama hampir 20 tahun. Ia mempercayakan urusan negara pada perdana menterinya yang korup, yaitu Yansong, yang memegang kekuasaan selama 17 tahun. Yansong dan anaknya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan mereka sendiri. Siapapun yang ingin dipromosikan akan datang ke kediamannya dengan membawa banyak hadiah. Kaisar Jiajing dikenal sebagai kaisar yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Ia juga memilih untuk tinggal di luar kota terlarang di Beijing sehingga ia bisa hidup dalam pengasingan. Ia juga meninggalkan praktik menemui menterinya sejak tahun 1539 hingga seterusnya. Ia memilih untuk menyampaikan keinginannya hanya melalui kasim dan pejabat. Hanya Yansong, segelintir kasim, dan pendeta Taois yang pernah melihat kaisar. Hal itu akhirnya menyebabkan korupsi di semua tingkat pemerintahan Ming. Situasi politik saat itu kacau dan keuangan negara semakin menipis. Sejumlah pemberontakan petani makin memperburuk krisis sosial saat itu. Ditambah lagi pada tahun 1542, pemimpin Mongol Altan Khan mulai mengganggu Cina di sepanjang perbatasan utara. Pada tahun 1550, ia bahkan sudah mencapai pinggiran kota Beijing. Akhirnya, pemerintah Ming menenangkannya dengan memberikan hak perdagangan khusus. Lalu ada juga serbuan bajak laut Wokou Jepang yang menyerang garis pantai Tenggara. Sehingga mulai tahun 1550, Beijing diperbesar dengan penambahan kota luar. Gempa bumi paling mematikan sepanjang masa, gempa bumi Changse tahun 1556 yang menewaskan lebih dari 800.000 orang juga terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Jiajing. Kaisar Jiajing juga dikenal sebagai seorang yang bertemperamen kasar. Ia memperlakukan wanita-wanita di istananya dengan kejam. Mereka sering dipukuli hanya karena kesalahan kecil. Lebih dari 200 orang dari mereka tewas karena perlakuan yang buruk.
Kaisar Jiajing juga seorang yang percaya tahayul dan terobsesi mencari rahasia keabadian. Ambisinya akan keabadian membutakan matanya. Ia ingin hidup selamanya. Untuk itulah sang kaisar menjelma sebagai penguasa brutal. Ia sangat mempercayai keyakinan Taoisme, terutama yang mengenai ramalan dan alkimia. Salah satu ramuan alkimia yang ia gunakan sebagai ramuan keabadian adalah timbal merah, yaitu suatu ramuan yang berasal dari cairan merah kental para gadis muda yang belum pernah menikah. Selama masa pemerintahannya, ia memerintahkan sejumlah gadis pilihan yang berusia 13 hingga 14 tahun secara bergantian dibawa ke kota terlarang untuk dipanen. Untuk memastikan tubuh mereka tetap murni, makanan mereka dibatasi. Para gadis muda ini hanya boleh mengkonsumsi mulberry dan embun atau air hujan. Para dayang istana pun jadi korban praktek ini. Mereka yang sakit akan ditendang keluar istana dan dipukuli. Tidak sedikit dari mereka yang mati kelaparan akibat diet mengerikan itu. Menurut aturan saat itu, setiap wanita yang bermalam dengan kaisar harus diberi gelar. Namun Kaisar Jiajing sering lupa memberi mereka gelar setelah ia mendapatkan kepuasannya, sehingga semakin membangkitkan rasa tidak senang di kalangan wanita istana. Puncaknya pada suatu malam di tahun 1542, sekelompok dayang yang terdiri dari 16 orang yang diprakarsai oleh selir kekaisaran Ning dan dipimpin oleh dayang yang Qi Ying menyusup diam-diam ke kamar kediaman selir Duan, tempat Kaisar Jiajing tidur malam itu. Saat selir Duan keluar dari kediamannya, sekelompok dayang berpura-pura melayani kaisar, kemudian mengikatkan seutas tali di sekeliling lehernya dan berusaha untuk mencekiknya. Namun karena gugup, dayang yang Qi Ying salah membuat simpul sehingga tali itu tidak secara maksimal mencekik kaisar. Karena mereka gagal menghabisinya, salah satu dari mereka, yaitu dayang Chang Qian, menjadi panik dan berubah pikiran lalu pergi memberitahu Permaisuri Fang. Sementara itu, Kaisar Jiajing melawan dengan sekuat tenaga. Dayang Yang lalu menarik tusuk konde perak dari rambutnya dan menikamnya pada kaisar yang langsung tidak sadarkan diri. Saat itulah sang permaisuri datang disertai para prajurit dan mereka semua pun diringkus. Ketika fajar menyingsing, mereka dihukum mati dengan kejam. Tubuh mereka diiris perlahan. Eksekusi itu dijuluki kematian oleh 1000 luka. Kepala mereka kemudian diputus dan dipertontonkan kepada publik sebagai peringatan bagi yang lain. Tak hanya para pelaku, keluarga mereka pun tidak luput dari hukuman. Bahkan selir Duan yang bermalam dengan kaisar di malam itu juga dihukum mati. Fakta bahwa penyerangan itu terjadi di kamar selir Duan memberi alasan kepada Permaisuri Fang untuk menghilangkan saingan potensialnya di istana. Kaisar Jiajing yang sempat tidak sadarkan diri murka saat mengetahui selir kesayangannya Duan dihukum mati. Apalagi belakangan terbukti ia tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. Sang permaisuri pun diasingkan. Saat kebakaran menimpa sebagian istana, Kaisar Jiajing menolak untuk menyelamatkan Permaisuri Fang. Ia pun tewas di tengah kobaran api. Walaupun Kaisar Jiajing lolos dari penyerangan itu, ia kehilangan sebelah matanya. Malu dengan penampilannya, ia tidak pernah hadir dalam rapat-rapat kenegaraan. Tidak ada seorang pun dari luar istana dalam boleh melihat wajahnya kecuali Yan Song, si Perdana Menteri korup kepercayaannya. Kaisar mengasingkan diri ke bagian barat kota terlarang. Selama 2 dekade, ia tidak memperdulikan roda pemerintahan dan membuat kerajaannya mundur. Pasca upaya penyerangan, Kaisar Jiajing tidak menghentikan aksi brutalnya. Ia tetap berambisi untuk hidup abadi. Ia kemudian mengeluarkan aturan yang membatasi usia para gadis muda yang boleh masuk ke istana. Pada tahun 1547, 300 gadis muda yang berusia antara 11 dan 14 tahun dikirim ke istana untuk dijadikan dayang. Pada tahun 1552, 200 lainnya dipilih menjadi pelayan istana, tapi batasan usia diturunkan menjadi 8 tahun. 3 tahun kemudian, pada tahun 1555, 150 gadis muda di bawah 8 tahun dibawa ke istana. Mereka semua bertugas menyediakan bahan baku untuk ramuan keabadian sang kaisar. Kaisar Jiajing juga banyak mengambil gadis-gadis yang baru memasuki usia remaja untuk bermalam dengannya yang diyakini menambah kekuatannya. Ia juga memerintahkan pendeta-pendeta Tao untuk mencari mineral-mineral langka dari seluruh penjuru negeri untuk dibuat obat panjang umur dan awet muda, termasuk zat merkuri yang membahayakan kesehatan. Obsesinya ini memperburuk kondisi keuangan negara dan mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak.
Setelah 45 tahun bertahta, Kaisar Jiajing wafat pada tahun 1567 di usianya yang ke-59 tahun. Kemungkinan besar karena overdosis zat merkuri yang terkandung dalam ramuan keabadian yang ia konsumsi selama hidupnya. Kemudian Kaisar Jiajing digantikan oleh anaknya Zhou Zaihu. Masa bertahtanya yang panjang menjadikan Kaisar Jiajing sebagai Kaisar Ming kedua yang paling lama berkuasa setelah cucunya yaitu Kaisar Wanli. Walaupun pada masa pemerintahannya keadaan negara relatif stabil, kemerosotan mulai tampak pada akhir abad ke-16 karena ia banyak mengabaikan tugas sebagai kepala negara. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.